mungkin ketidaknyamanan yang lainnya yang muncul. Nah, itu menunjukkan bahwa ketika kita tidur, satu, tidak seluruh organ ini rileks, tidak berbarengan dia tidur istirahat. Terus yang kedua, ketika kita terbangun, ketika kita mau bangun, kita tidak membuat dia bersinergi, membuat tubuh ini siap untuk dia beraktivitas gitu. Coba yang mengalami begitu tunjuk tangan. Ketika bangun, malas, capeknya masih ada, tersisa. Nah, apalagi kalau misalkan kita tidur dan seluruh tubuh kita ini membara, jadi terasa panas ini tubuhnya. Kalau terasa panas, lewat dari panas itu nanti bangun-bangun bisa meriang. Gitu. Nah, oleh sebab itu, satu, permantap napas dua jarinya. Karena napas dua jari itu untuk mempermudah sistem otomasi. Kalau kita butuhnya istirahat, kita dibuat istirahat. Kalau kita kelebihan istirahat, kita dibuat beraktivitas. Jangan dipaksa. Kalau misalkan kita udah cukup tidur lalu kita memaksa untuk tidur, atau kita kebanyakan beraktivitas, nanti kita akan dibuat istirahat sama dia. Itu ada sistem otomasinya. Terus ada untuk relaksasinya di situ ada sistem untuk koordinasi seluruh saraf-sarafnya kita, dan ada nektar satu yang membuat kita bagus, eling, sadar, yang disebut dengan spiritualitas kita gitu. Jadi proses supaya kita bisa damai tidurnya, nyaman tidurnya, mulailah relaksasinya dari mata dan napas. Fokuskan di kembang kempisnya mata, lalu biarkan tubuhnya perlahan-lahan akan rileks. Setelah dia rileks, jangan tentang pikirannya, jangan tentang yang lain-lain. Kembang kempesnya mata sesuai dengan alunan napas saja. Nah, jika kita bisa seperti itu, maka tubuh akan cepat sekali rileks. Ketika tubuhnya sudah rileks, itu baru dia akan bareng bersama-sama istirahatnya. Entah jantung kita, entah paru-paru kita, hati kita, lambung, dan seterusnya. Jadi dia hibernate, memproses yang dibutuhkan saja. Dari mana mulainya? Dari mata. Oke, dari mata yang diistirahatkan, ikuti sesuai dengan napas. Perhatian, pikiran, kesadaran kita di kembang kempesnya mata. Nah, setelah kita sudah terbiasa seperti itu, maka nanti walaupun bangun, misalkan kita pipis, kita ngambil apa dan lain sebagainya, begitu kita terlentang, mata dimeremkan, kita langsung hilang. Nah, itulah kecepatan kita bisa istirahat. Lalu kalau bangun, ketika kita bangun, tersadar misalkan, kalau kita sering mengalami keluhan capek-capek, mengalami keluhan mungkin keliengan, mungkin kunang-kunang ketika bangun, sadar dulu karena belum tentu jantung sama paru-paru kita sinkron. Jadi sadar dulu, tarik nafas 3 kali, setelah tubuh ini dirasakan semuanya, barulah bangun. Gitu. Dan teknik bangunnya sudah belajar kan? Sudah lupa ya. Ya, jadi cara tidurnya, cara bangunnya, mulai bangkitnya dari tempat tidur, itu semua ada proses yang membuat kita itu satu ringan, terus yang kedua nyaman dan aman buat kita. Nah, sekarang posisi tidur. Tidur dengan rebahan ke kiri. Kalau kita rebahnya ke kiri, itu akan memacu otak kita untuk aktif. Kalau sering bermimpi, coba perhatikan posisi tidurnya. Andaikan misalkan kita rebahnya ke kiri, maka rebahlah ke kanan.
Karena biasanya yang rebah kiri atau yang bagian kanan ini di atas, pikiran kita akan aktif ya. Kalau kita tidak serileks-rileksnya dan beban yang ada itu kita bisa lepaskan, maka akan terbawa ke dunia mimpi. Nah, kalau kita jarang bisa rileks, rebahlah ke posisi kanan, biar yang sebelah kiri di atas. Kalau di Yayurveda dibilang yang kiri ini bulan, yang kanan ini matahari. Yang tengah-tengah itu somanya. Soma itu artinya nektar penyeimbangnya gitu. Jadi teman-teman kalau sering bermimpi itu bisa juga karena posisi tidur. Di waktu-waktu tertentu kalau kita sering mimpi buruk misalkan, di waktu-waktu tertentu arah posisi antara kepala dan kaki kita itu juga bisa mempengaruhi mimpinya kita. Karena pengaruh gerakan matahari yang mengikuti porosnya bumi itu bisa juga mempengaruhi mimpi kita. Mungkin tentang sesuatu yang mengerikan, sesuatu yang menakutkan, berulang-ulang seperti itu. Nah, itu bisa karena posisi tidur kita. Lalu dari tidur bisa juga menyebabkan yang pertama, andaikan kita sering tidurnya dengan menindihkan tangan atau kita menaikkan tangan gitu. Lama-lama karena kita udah terlalu sering menaikkan tangan ini atau menindihkan tangan, lama-lama kita ketika sadar begini susah menaikkan tangan kecuali kita tidur. Oleh sebab itu belajarlah tidur yang terlentang senyaman mungkin gitu. Karena ketika terlentang tidak menekuk begini, tidak begini, itu yang paling gampang tubuh kita tidak bekerja berat. Karena ketika kita tidurnya terlentang begini, ketika kita tindihkan dia atau kita berbantal tangan begini tidur misalkan, di awal mungkin nyaman, atau besok-besoknya kita akan nyaman, oh kalau nggak gitu saya nggak bisa tidur gitu misalkan. Yang tidur itu kalau nggak di bawah bantal nggak tidur, nggak bisa tidur cepat gitu. Tapi setelah begini itu tidurnya tuh cepat tidurnya, itu gimana? Ya, intinya dari 5 permata itu kan ada postur kan. Nah, posisi tidur yang berkepanjangan yang sering terjadi ya, misalkan ketika dia tangannya sering ke atas atau tangannya ditindih gitu, maka suatu hari nanti dia akan stiff ini. Jadi dia kalau ada orang-orang yang susah digerakkan, mau begini mau lurus aja tangannya begini susah, itu biasanya karena postur tidurnya. Ditindih, sering ditindih tangannya gitu. Karena sering ditindih itulah, walaupun tanpa sadar nih kita nindih tangan nyaman sih rasanya, tapi tangan ini bekerja lebih berat dia. Padahal kita maunya istirahat kan, rileks. Itu seluruh organ tubuh kita ini termasuk saraf-saraf tangan kita ini seharusnya rileks, tapi karena kita tindih dia akan bekerja berat gitu.